Halo semuanya, kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Modal dalam Ekonomi Manajerial. Saya Winda Talo sebagai pemateri pertama dan teman saya Riani sebagai pemateri kedua. Dalam presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kami dengan metode pecah-kucah. Yang pertama adalah pengertian modal. Dalam ekonomi manajerial, modal sendiri dapat diartikan sebagai suatu sumber daya atau aset untuk dikelola dan mendapatkan keuntungan atau pendapatan dari aset tersebut. Di sini ada aset finansial maupun aset fisik. Modal pun dalam ekonomi manajerial dapat berperan bagi beberapa terdapat 5, yaitu yang pertama itu adalah memulai dan menjalankan bisnis, yang kedua itu investasi dan pertumbuhan, yang ketiga itu meningkatkan nilai perusahaan, yang keempat pengambilan keputusan, dan yang kelima itu efisiensi produk. Baik, yang berikut itu ada jenis-jenis modal yang berdasarkan sumbernya itu ada 2, yaitu sumber internal dan eksternal, di mana internal berasal dari kekayaan pemilik perusahaan dan eksternal itu berasal dari investor dan lain sebagainya. Kemudian jenis yang kedua itu ada berdasarkan pemiliknya, itu ada 2, yaitu perseorangan dan modal sosial. Baik, kemudian ada juga modal berdasarkan wujudnya, itu ada modal aktif dan modal pasif, di mana modal aktif dapat dilihat dengan kasat mata, sedangkan pasif tidak. Kemudian ada juga modal berdasarkan sifatnya, yaitu modal tetap, di mana modal tetap dapat digunakan dalam jangka waktu panjang, dan modal lancar itu digunakan sekali produksi. Ada sumber modal, itu ada 2. Yang pertama itu internal, itu bisa berasal dari tabungan sendiri, aset pribadi, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada eksternal, itu bisa berasal dari pinjaman bank, kredit usaha, atau dari koperasi ataupun pinjaman online. Submateri yang berikutnya yaitu fungsi dan manfaat modal dalam ekonomi manajerial. Modal dalam ekonomi manajerial memiliki beberapa fungsi dan manfaat bagi perusahaan. Yang pertama untuk pendanaan operasional perusahaan, yang kedua untuk mendukung pertumbuhan perusahaan, dan yang ketiga untuk peningkatan kapasitas produk dan layanan perusahaan. Fungsi modal yang keempat yaitu untuk memenuhi kewajiban keuangan baik jangka pendek serta memastikan arus kas perusahaan lancar. Dan fungsi yang terakhir yaitu untuk pengambilan keputusan investasi bagi perusahaan. Dengan adanya modal akan sangat membantu perusahaan untuk memastikan bisnisnya tetap berjalan dengan lancar. Kita masuk ke submateri yang berikut yaitu penganggaran modal. Apa itu penganggaran modal? Penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi proyek atau investasi besar yang berpotensi atau berdampak positif bagi perusahaan. Materi yang berikutnya yaitu metode penganggaran modal. Terdapat 3 metode dalam penganggaran modal. Yang pertama ada analisis arus kas diskonto atau DCF. Merupakan metode yang digunakan untuk menilai nilai dari suatu investasi dengan mempertimbangkan waktu dan nilai uang. Metode penganggaran modal yang kedua yaitu analisis payback. Analisis payback adalah metode yang digunakan untuk menentukan seberapa lama waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali uang yang diinvestasikan dalam suatu proyek. Metode penganggaran modal yang ketiga atau yang terakhir ada metode analisis throughput. Metode analisis throughput adalah metode yang digunakan untuk melihat pendapatan dan pengeluaran di seluruh organisasi, bukan hanya pada satu proyek saja. Dalam melakukan penganggaran modal juga memiliki beberapa tantangan. Tantangan yang pertama yaitu kesalahan estimasi. Kesalahan estimasi ini terjadi karena penganggaran modal terlalu mengandalkan pengalaman sebelumnya yang membuat hasilnya tidak akurat. Tantangan yang kedua yaitu resiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi proyek sehingga penting untuk menambahkan fleksibilitas dalam anggaran. Tantangan yang ketiga yaitu penjatahan modal. Organisasi yang sering memiliki uang terbatas untuk proyek baru, mereka harus memilih proyek yang memberikan keuntungan tertinggi bagi mereka. Tantangan yang keempat yaitu perubahan regulasi dan aturan pajak yang berubah-ubah akan menambah kompleksitas dalam penganggaran. Tantangan yang kelima yaitu data yang terisolasi yang menyebabkan perkiraan tidak akurat. Dan tantangan yang terakhir yaitu kurangnya integrasi. Tim yang bekerja secara terpisah akan menyebabkan kesenjangan antara rencana strategis dan operasional. Baik, jadi kesimpulannya itu modal adalah salah satu elemen penting
untuk menjalankan dan mengembangkan suatu usaha. Dengan memahami kaitan antara modal dan keputusan manajerial, perusahaan dapat membuat pilihan yang lebih baik untuk meningkatkan profitabilitas dan keberlanjutan bisnis dari usaha mereka.